Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. How are you today? Okay, today we will learn about descriptive text. But before we begin, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, student, anyone knows what is descriptive text? Descriptive text is a genre of text which contains explanation and description of an object, from its shape, function, characteristics, and etc. Jadi, descriptive text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik dari bentuknya, fungsinya, maupun karakteristiknya. The object can be varied. It can be a person, an animal, a place, a thing, and etc. Jadi, objek yang bisa dijelaskan pada descriptive text ini bisa berupa seseorang, hewan, tempat, suatu benda, dan lain-lain. Jadi paham ya sampai sini apa sih descriptive text itu? Ya, betul. Jadi singkatnya, descriptive text adalah sebuah teks yang menjelaskan suatu objek, baik seseorang, seekor hewan, sebuah tempat, ataupun suatu benda. Okay, the next is the purpose of descriptive text. The purpose of descriptive text is to describe person, place, or thing, and to inform the reader about something. Jadi, tujuan dari teks deskriptif ini adalah untuk menjelaskan dan menginformasikan kepada pembaca tentang seseorang, suatu tempat, ataupun suatu benda. Lanjut ya. The next is generic structure. Okay, the descriptive text have two generic structure. The first one is identification and the second one is description. Jadi, pada descriptive text ini mempunyai aturan tersendiri mengenai strukturnya. Di dalam teks deskriptif ada dua generic structure. Yang pertama identification, yang kedua description. Kita bahas yang pertama. The first one is identification. This section, located in the first paragraph, aims to identify an object to be described. Jadi, pada bagian identification ini biasanya terletak pada awal paragraf atau paragraf pertama. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasikan suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification ini berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan sebelum kita memberitahu tentang lebih rinci dari objek yang akan dijelaskan pada paragraf selanjutnya. Jadi paham ya, identification untuk memperkenalkan objek yang akan dijelaskan. Okay, the second one is description. This section, located in the second paragraph and so on, contains the characteristics inherent in something that you have introduced to the reader in the first paragraph. Jadi, pada bagian description ini biasanya terletak pada paragraf kedua dan seterusnya yang berisikan tentang sifat-sifat yang melekat pada suatu objek yang sudah kamu kenalkan pada pembaca pada paragraf pertama. Jadi, bedanya identification dan description ini, kalau identification itu memperkenalkan objek yang akan dijelaskan, kalau description itu menjelaskan objeknya. Paham ya sampai situ?
Oke, kita lanjut ke language features. Ciri-ciri dari descriptive text ini ada 3. Yang pertama, using simple present tense. Menggunakan simple present tense. Oke, sebelumnya kalian sudah tahu apa itu simple present tense? Ya, betul. Simple present tense adalah kalimat sederhana yang bertujuan untuk memberitahu fakta-fakta. Oke. Pada teks deskriptif ini menggunakan simple present tense karena kita akan mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek. Dan salah satu fungsi dari simple present tense ini tadi yaitu untuk memberitahu atau menunjukkan suatu fakta atau kebenaran. Misalkan, kamu ingin mendeskripsikan mengenai tempat tidur kamu. Kamu bisa menggunakan kalimat, "The color of my bedroom is blue." Warna dari tempat tidur saya adalah biru. Paham ya? Oke, the second one is using a lot of adjectives to describe, number, and classify the thing. Jadi, ciri yang kedua yaitu menggunakan banyak kata sifat atau adjektif. Karena fungsi dari teks ini adalah untuk memberitahu atau memberikan informasi dengan menggambarkan suatu objek yang dideskripsikan, maka dalam descriptive text akan banyak dijumpai kata sifat atau adjektif. Contoh yaitu big, small, colorful, beautiful, dan lain-lain. Yang ketiga, using linking verbs such as to be, am, are, is, appear, feel, grow, smell, and etc. Jadi, biasanya menggunakan kata kerja penghubung. Kata kerja yang memberikan penjelasan kepada kata benda yang menjadi subjek dari suatu kalimat. Contohnya tadi ya, is, have, appear, dan kata kerja lainnya. Oke, selanjutnya ini ada contoh teks deskriptif yang berjudul Miss April. Bisa kita simpulkan ya bahwa kita akan menjelaskan seseorang ya. Okay, the first paragraph is identification. Miss April is my English teacher in kindergarten and she teaches my class for a whole year. Miss April adalah guru bahasa Inggris saya di taman kanak-kanak dan dia mengajar kelas saya selama setahun penuh. Nah, pada kalimat pertama ini merupakan identification karena memperkenalkan siapa sih Miss April itu. Paham ya? Oke, kita bacakan kalimat atau paragraf selanjutnya. Miss April wears square glasses and always cut her hair short. Miss April menggunakan kacamata persegi dan selalu memotong pendek rambutnya. Bisa kita bedakan ya kalimat yang tadi yang pertama dan kalimat yang kedua. Jadi pada kalimat kedua ini atau paragraf kedua ini menjelaskan lebih rinci apa yang dipakai Miss April ya. Miss April menggunakan kacamata persegi dan selalu memotong pendek rambutnya. Oke, kita bacakan kalimat yang selanjutnya nih. She is very tall and very skinny. Dia sangat tinggi dan sangat kurus. She say she doesn't like her skinny body but doesn't know how to gain weight either. Dia bilang dia tidak suka tubuhnya yang kurus, tapi juga tidak tahu cara menambah berat badan. She loves wearing sneakers to school, always wears polo shirt and a pair of black pants. Dia suka memakai sepatu kets ke sekolah
dan selalu memakai kaos polo dan celana hitam. Jadi kita bisa membedakan ya. Kalau tadi di paragraf pertama itu hanya memperkenalkan siapa sih Miss April itu. Kalau di paragraf yang kedua itu menjelaskan lebih rinci sifat-sifat atau lebih detail Miss April itu seperti apa. Oke, student, mungkin segitu saja penjelasan dari descriptive text kali ini. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.